12 Juli 2025. Halo, kembali lagi. Kali ini masih edisi Jalan ke Negeri Jiran. Yap, kucing. Tapi ini sebenarnya bukan full jalan-jalan ya, lebih ke menemani orang tua untuk check up. Nah, video kali ini tentu saja bagian jalan-jalannya. Kali ini kami akan mengajak kalian melihat sisi lain kota kucing. Sebelum kami tiba di pusat kota kucing, kami diajak singgah sebentar di sebuah night market, yaitu Pasar Malam Seniawan atau Kota Tua Seniawan. Berlokasi di Bau Sarawak. Pasar ini berjarak sekitar 20-an kilometer dari pusat kota kucing. Untuk bukanya setiap akhir pekan aja ya, mulai sore sampai malam. Pasar ini cukup terkenal di kalangan penggila kuliner. Sayangnya cuaca tidak cukup mendukung pada saat kami tiba. Namun tenang saja, gerai toko tetap buka dan para penjual masih antusias menyiapkan lapak dagangannya. Pasar ini menawarkan berbagai macam makanan dan minuman lokal ya. Sebelum memutuskan untuk singgah makan, kami keliling terlebih dahulu. Situasi saat itu sangat hangat ya, meskipun akan turun hujan. Jika kalian membawa orang tua atau anak-anak, tempat ini cukup cocok kok. Makanan dan minuman yang ditawarkan juga cukup bervariasi. Nah, jika kalian pecinta kopi, di sini ada beberapa tempat yang menawarkan kopi lokal mereka. Akhirnya kami singgah di salah satu tempat yang menawarkan banyak menu. Sayangnya ini yang terekam. Saya pesan kue tiaw goreng dan sate babinya. Untuk minumnya saya pesan air kelapa. Jika kalian perhatikan, cukup festis kan suasananya, serasa besok itu akan Imlek. Kami juga sempat membeli kue lokal mereka untuk dimakan di hotel. Malam harinya, tanpa sengaja saya melewati kembang api di waterfront. Ternyata ada event Sarawak Disney Magic Night, di mana kembang apinya dimulai 9.30 malam.
Keesokan harinya kami ke Kucing Buddhist Society. Jika kalian ingin ke sini, usahakan datangnya pagi aja ya, karena jika di siang hari cuaca cukup panas. Dan pastikan kalian juga ke sini berpakaian yang sopan, karena ini juga termasuk tempat ibadah umat Buddha. Tempat ini tidak ada tiket masuknya ya. Kita lanjut ke Fairly Cave Kucing. Untuk memasuki gua ini dikenakan tiket masuk ya. Untuk tiket masuk wisatawan asing dikenakan tarif Rp5. Bagi anak-anak usia 6 hingga 18 tahun Rp2 dan anak-anak 0 hingga 5 tahun gratis. Sebaiknya jika memasuki gua, pastikan pakaian yang kalian gunakan berbahan tipis atau bahan parasut berlengan panjang. Begitu juga celana, gunakan celana panjang. Dan pastinya jangan lupa menggunakan sepatu yang proper ya, tidak licin. Ups, jangan khawatir jika kalian tidak menggunakan sepatu namun tetap ingin memasuki gua ini. Di tempat ini juga menyediakan penyewaan sepatu karet dengan tarif Rp3 untuk sepasang sepatu. Jika kalian tidak membawa senter, kalian juga bisa memanfaatkan HP kalian sebagai alat penerangan. Sebenarnya senter juga termasuk peralatan yang wajib kalian bawa. Pastikan stamina kalian cukup ya, karena ini seperti semi hiking juga. Diawali dengan naik tangga. Nah, kalian juga harus berhati-hati karena ada bagian yang licin. Pada saat memasuki gua, yang saya temui tanaman pakis, lelumutan. Lumut pasti lebih dominan ya, karena sedikitnya sinar matahari yang masuk ke dalam. Udara juga cukup dingin di sini, meskipun udara di luar panas. Ketika memasuki kaki gua, angin dingin sudah menyambut kita di awal kaki tangga. Selain tumbuhan, ada juga hewan. Hewan yang saya temui yaitu kelelawar. Dan katanya selain tempat tinggal kelelawar, tempat ini juga menjadi habitatnya burung walet. Pastinya kita juga akan menemukan stalagmit dan stalaktit. Stalaktit adalah formasi batuan yang menggantung dari langit-langit gua dan tumbuh ke bawah.
Sedangkan stalagmit adalah formasi batuan yang tumbuh ke atas dari dasar gua. Keduanya terbentuk dari pengendapan mineral, terutama kalsit, yang dibawa oleh tetesan air yang merembes melalui batu kapur. Dan seringkali keduanya menjadi pasangan. Sayangnya sebelum kesini saya tidak begitu banyak riset, jadi hanya bisa mengetahui beberapa tumbuhan dan hewan saja. Jika kalian pecinta alam, pastinya ini menjadi tempat yang layak untuk dikunjungi.
Setelah dari Gua Peri atau Fairy Cave, kami makan siang di Tasik Biru. Maaf banget karena cuaca cukup panas, saya lupa ambil video pemandangan danaunya. Untuk makanan dan minuman di sini cukup bervariasi ya. Rasa makanannya juga enak. Keesokan harinya, setelah selesai dari rumah sakit, kami sempat keliling-keliling sejenak ke Taman Sahabat. Sekedar info, Taman Sahabat ini diresmikan pada tahun 2006. Taman ini ternyata dibuat untuk memperingati hubungan diplomatik ke-30 antara Cina dan Malaysia. Waktu senja adalah waktu yang sangat pas untuk bersantai di taman ini. Banyak warlock kesini untuk olahraga seperti jogging ataupun untuk menghabiskan waktu memberi makan ikan. Di sini juga tersedia outlet Cagi ya. Sekian jalan-jalan singkat kami di Kuching. Ada masa lagi kami akan kembali untuk mengeksplor kuliner ataupun tempat wisatanya. Bye bye. See you next video.